Pemirsa, KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di kantor pajak wilayah Jakarta Utara. Total ada 8 orang yang terjaring OTT KPK. Selain mengamankan sejumlah orang, KPK juga menyita sejumlah uang. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohyanto menyebutkan operasi KPK ini terkait dengan dugaan suap pengurangan nilai pajak. KPK saat ini memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak yang diamankan. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan OTT, sudah ada rekan kami Dilami Aulia dan juga juru kamera Yudi Richard di KPK. Baik, selamat pagi Dilami. Apakah pemeriksaan para tersangka kasus pajak masih diperiksa? Silakan. Ya, selamat pagi Nata dan juga pemirsa. Dari informasi yang kami dapatkan bahwa pemeriksaan memang telah selesai dan pihak dari Komisi Pemberantasan Korupsi tadi pagi, tepatnya pada pukul 5 waktu Indonesia Barat, ini telah menetapkan 5 orang tersangka suap pemeriksaan pajak di lingkungan KPP Madya Jakarta Utara pada periode 2021 hingga 2026, di mana penetapan dari kelima tersangka ini dilakukan usai KPK melakukan operasi tangkap tangan di kawasan Jakarta Utara pada hari Jumat lalu. Nah, Nata, penetapan daripada kelima tersangka ini berdasarkan ada 2 alat bukti dan dari KPK ini menetapkan ada kiranya 5 TSK. Yang pertama adalah DWB selaku Kepala KPP Madya Jakarta Utara, kemudian AGS selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultan KPP Madya Jakarta Utara. Yang ketiga ada ASP selaku tim penilai di KPP Madya Jakarta Utara. Yang keempat ADB selaku konsultan pajak. Ada juga EY selaku staf PT WP. Di mana memang kelima tersangka ini dilakukan penahanan di rutan KPK tertanggal 11 Januari 2026 hingga 30 Januari 2026. Berarti memang dilakukan penahanan sementara selama 20 hari ya, Nata dan juga pemirsa. Nah, memang dari kelima tersangka ini belum keluar atau belum ke rutan KPK dan saat ini tim awak media masih menunggu di depan ya terkait dengan tersangka ini, karena kalau misalnya merujuk dari KUHP yang baru memang lebih menekankan pada perlindungan HAM, sehingga pada konferensi pers yang dilakukan KPK pagi ini di gedung konferensi pers ini tidak menampilkan kelima tersangka, sehingga kami awak media menunggu di depan KPK untuk melihat ataupun mengcapture para tersangka ini, Nata. Baik, terima kasih atas informasinya Dilami Aulia melaporkan langsung dari KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Pemirsa, KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di kantor pajak wilayah Jakarta Utara. Total ada 8 orang yang terjaring OTT KPK. Selain mengamankan sejumlah orang, KPK juga menyita sejumlah uang. Bahkan Wakil Ketua KPK Fitroh Rohyanto menyebutkan bahwa operasi KPK ini terkait dengan dugaan suap pengurangan nilai pajak. KPK saat ini memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum pihak yang diamankan. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa pada Oktober lalu mengungkap bakal ada penangkapan besar-besaran terhadap mafia yang merugikan negara. Bahkan dirinya pun mengaku telah memegang daftar nama pelaku. Usai sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta pada Oktober 2025 lalu, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbayayudi Sadewa mengungkapkan akan ada penangkapan besar-besaran pelaku penyelundupan atau mafia barang-barang ilegal. Mafia yang dimaksud terkait kasus penyelundupan tekstil, baja, dan barang lainnya. Purbaya pun menegaskan ia telah memegang daftar nama pelaku yang terlibat dalam aktivitas penyelundupan itu dan tinggal melaksanakan proses hukumnya. Yang under invoicing, yang selama ini nyelundupin, yang banyak tekstil, baja, segala macam, itu kan sudah ada nama-nama pemainnya kan. Tinggal kita pilih aja siapa yang mau diproses. Potensi pengembaliannya berapa triliun, Pak? Belum tahu, masih kita hitung. Makasih ya.
Sejak beberapa waktu lalu, Purbaya telah melakukan bersih-bersih jajarannya di Ditjen Bea Cukai dan Ditjen Pajak. Bahkan Purbaya tak segan memperingatkan dan mengancam akan memecat siapapun anak buahnya yang bertindak di luar aturan dalam bertugas. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, KPK menetapkan Menteri Agama era Jokowi Yakut Khalil Qaumas sebagai tersangka dugaan korupsi kuota haji. KPK menyebut akan segera menahan Yakut. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024. Tak hanya Yakut, mantan staf khususnya saat masih menjabat Menak Isfah Abdul Aziz alias Gus Alex juga jadi tersangka. KPK menyebut akan segera menahan Yakut dan Gus Alex, namun untuk nilai kerugian negara hingga kini masih dihitung. Terkait dengan dugaan aliran uang dari pihak-pihak PIHK atau Biro Travel Haji kepada oknum di Kementerian Agama ini. Dari perbuatan melawan hukum yang bersangkutan ini, maka kemudian penyidik menetapkan tersangka kepada dua orang, yaitu saudara YCQ dan saudara IAA. Tentunya, tapi bukan nanti hari ini ya, tentunya nanti kita. Nanti kami akan update. Saat ini masih menunggu finalisasi dari kawan-kawan BPK. Kita tunggu kalkulasinya sampai nanti selesai. Sementara itu, kuasa hukum Yakut menyebut menghormati proses hukum di KPK. Pihaknya menjunjung asas praduga tak bersalah sampai ada putusan pengadilan. Sebelumnya, KPK telah menaikkan status penanganan perkara ini ke penyidikan sejak Agustus 2025. Kasus ini bermula dari pemberian 20.000 kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi untuk Indonesia. Kuota seharusnya dibagikan 92% untuk kuota reguler dan 8% untuk kuota haji khusus. Namun Yakut malah membagikan 10.000 kuota untuk reguler dan 10.000 kuota untuk haji khusus. KPK menduga kuota khusus tambahan tersebut diperjualbelikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya bergerak merespons laporan dugaan penistaan agama dilakukan komika Panji Pragiwaksono dalam pertunjukan stand-up komedi yang bertajuk Mensrea. Polisi melakukan analisis terhadap sejumlah barang bukti yang dilampirkan oleh pelapor. Polda Metro Jaya mulai menindaklanjuti laporan terhadap komika Panji Pragiwaksono terkait dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama melalui acara stand-up komedi berjudul Mensrea. Kasubdit Penmas Bithumas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Reonald Simanjuntak mengatakan, tim penyelidik akan menindaklanjuti pelaporan tersebut. Reonald juga meminta masyarakat memberi ruang kepada kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas laporan ini. Rangkaian penyelidikan akan dilakukan termasuk menganalisis barang bukti yang telah diberikan pelapor. Ya, tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam tanda kutip Mensrea. Ya. Jadi kedepannya penyidik akan melakukan klarifikasi baik pada saksi-saksi yang sudah diajukan oleh RARW, ya RARW, saudara RARW, ya. Kemudian nanti akan menganalisa dengan barang bukti yang diberikan kepada penyidik. Kami mohon kepada rekan-rekan media dan para seluruh masyarakat berikan waktu kepada rekan-rekan penyelidik untuk masalah proses penegakan hukumnya. Jadi kawan-kawan penyelidik pasti akan melakukan klarifikasi dan mengkombinkan nanti akan mengumpulkan alat bukti ya dari apa yang disampaikan oleh pelapor tentang terlapor untuk membuktikan apakah ada
perbuatan pidana dari kegiatan yang bertajuk tanda kutip mensreat tersebut. Sebelumnya, Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Pemuda Muhammadiyah resmi melaporkan Panji Pragiwaksono ke Polda Metro Jaya. Panji Pragiwaksono dituduh telah menimbulkan kegaduhan dan memecah belah bangsa. Materi stand-up komedi yang dibawakan Panji dalam acara Mens Rea dinilai telah menimbulkan keresahan bagi anak muda dari kelompok Nahdliyin dan juga Muhammadiyah. Dari Jakarta, Amrina Rida, Andri Setiawan, Oki Mahendra, Anyus melaporkan.